Jadi kita boleh dikuatkan satu dengan yang lain ketika kita berdoa. Ya. Saya rindu bagikan saudara sharing tentang bagaimana terobosan itu terjadi. Bagaimana terobosan itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita sedang menantikan suatu terobosan demi terobosan dalam hidup kita, atau kita sudah menanti lama terobosan terjadi dalam hidup kita, tapi kayak kok sepertinya mandek gitu ya, sepertinya nggak ada, atau sepertinya nggak tembus gitu ya. Ya, kalau kita baca sama-sama di kitab Samuel, di 1 Samuel, saudara, Samuel adalah salah satu nabi besar, saudara. Samuel. Kenapa, saudara? Ya, Samuel itu ada terakhir sebelum raja-raja, saudara. Jadi sebelum lahir raja-raja, Samuel adalah nabi yang istilahnya kalau di Alkitab itu nabi yang terakhir gitu ya, saudara. Setelah Samuel lahirlah seorang raja. Ya, pertama adalah Raja Saul setelah Samuel, lalu Daud. Nah, artinya dari Samuel lahir raja-raja yang dahsyat luar biasa. Tapi ketahuilah saudara, Samuel lahir dari seorang wanita yang bernama Hana, seorang wanita biasa. Wanita rumah tangga lah istilahnya, ibu rumah tangga biasa. Tetapi dari Hana, yaitu ibunya Samuel, lahirlah Samuel yang luar biasa, nabi yang luar biasa dari seorang ibu rumah tangga biasa. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa setiap kita punya kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan luar biasa. Setiap kita punya kesempatan yang sama untuk kita dipakai Tuhan dahsyat. 1 Samuel 1. Lahirnya Samuel. Ada seorang anak laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Jadi Elkana ini punya 2 istri, ya. Di sini mulai masalah bisa terlihat, ya. Di sini dikatakan yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Penina punya anak tapi Hana tidak. Ya. Di sini dikatakan Penina punya anak. Oke, sorry, mungkin yang live di Instagram koneksi agak jelek. Ya, Penina punya anak tetapi Hana tidak. Disinilah masalahnya terjadi. Penina punya anak tapi Hana tidak. Dan sini dikatakan juga orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Garis bawahi di sana, sebab Tuhan menutup kandungannya. Yang menutup kandungannya siapa, saudara? Tuhan menutup kandungannya. Lalu dikatakan di sini juga, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. 2 kali ditulis Tuhan menutup kandungannya, Tuhan menutup kandungannya. Berarti ada sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan. Saya percaya kalau ada sesuatu terjadi yang gak enak dalam hidup kita, mungkin akhir-akhir ini ya, seperti yang kita alami saat ini, pandemi terjadi, hal yang gak enak terjadi. Bahkan mungkin sebelum pandemi juga kita ada satu pergumulan yang belum selesai. Tuhan izinkan mungkin masalah demi masalah terjadi. Bahkan ada hal yang sangat buruk menurut kita terjadi. Seperti Hana, dikatakan dia tidak punya anak. Percayalah ketika ada hal buruk terjadi dalam hidup kita, menurut kita hal buruk terjadi dalam hidup kita ya, tapi belum tentu itu hal buruk di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Saudara, kalau kita perhatikan, kok bisa Tuhan menutup kandungan Hana? Kalau saudara kita sama-sama baca tadi di ayat yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Hana ini salah satu orang yang taat beribadah. Dan dikatakan di sana ayat, kalau kita baca ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan menutup kandungnya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi
ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lihat saudara, bukan berarti ketika kita rajin berdoa, bukan berarti ketika kita menjadi Kristen pengikut Yesus terus gak ada masalah. Nggak seperti itu saudara. Saudara, di sini Hana orang yang taat berdoa, orang yang taat beribadah, tapi Tuhan izinkan dia mengalami kemandulan saudara. Tuhan tutup kandungannya. Saudara, jadi ketika saudara beribadah, ketika saudara rajin beribadah gitu ya saudara ya, terus saudara punya masalah, ada masalah dalam hidup saudara yang besar, saudara memikir bahwa Tuhan jahat. Salah saudara. Kenapa? Percayalah kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi mungkin gak enak dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Ketika Tuhan izinkan sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang kerjakan hal yang dahsyat. Dari tahun ke tahun terjadilah seperti itu. Penina selalu menyakiti hati Hana, ya. Setiap pergi ke rumah Tuhan. Jadi yang pertama udah hal gak enak terjadi sama Hana. Hana udah mandul, istilahnya nggak punya anak. Setiap tahun terus mungkin aja nggak cuma setiap tahun, nggak hanya waktu mempersembahkan korban, tetapi juga di rumah. Penina selalu dikatakan dari tahun ke tahun Penina selalu menyakiti hatinya. Ya karena pas waktu mempersembahkan korban mungkin Hana sering berdoa minta ngasih persembahan, ngasih persembahan korban bakaran dan lain sebagainya kepada Tuhan. Lalu Penina mulai mengejek, ngapain kamu ngasih korban, kamu ngapain berdoa, minta anak toh udah mandul lah, percuma gitu ya. Dan Hana terus melakukan itu dari tahun ke tahun. Jadi saudara bisa bayangin masalah yang dialami Hana itu sangat pelik, sangat sakit saudara. Pertama, dia diduain, ya kan? Penina istri kedua. Kemungkinan Elkana sudah menikah 7-10 tahun sama Hana tapi tidak punya anak, lalu menikahi Penina dan Penina punya anak. Langsung punya anak, ya. Nggak ditulis berapa tapi kemungkinan ini lebih gitu ya, lebih daripada 2 gitu ya saudara ya. Punya anak laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian gitu ya. Di situ ditulis. Saya berpikiran bahwa ini biasanya kayaknya lebih dari 1 ini. Lebih dari 2 gitu ya. Lalu dikatakan di situ juga saudara, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Wow. Selalu menyakiti saudara. Jadi Tuhan izinkan ada orang-orang di sekeliling kita. Jadi gak mungkin orang yang jauh dari kita menyakiti hati kita, gak mungkin. Orang yang di sekeliling kita, orang yang dekat dengan kita mungkin ya. Orang yang kita kenal lah artinya selalu menyakiti hati kita. Kok gak berubah-berubah sih orang ini gitu mungkin ya saudara ya. Di sini juga di situ tulis Hana juga mengalami hal seperti itu. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Menangis tidak mau makan saudara. Penina menangis dan tidak mau makan. Menangis dan tidak mau makan. Orang yang gak mau makan itu tandanya orang yang udah menyerah. Aslinya orang udah gak punya hope, udah gak punya harapan. Orang yang gak punya pengharapan dalam artian gini, dia pasti berpikir gini, ngapain makan, ngapain aku hidup, mendingan mati aja. Nah salah satunya dengan gak makan mungkin seperti itu. Ketika dia gak mau makan lagi, artinya biar aku cepat mati aja gitu ya. Dan dia gak mau makan, dia gak care lagi sama tubuhnya. Orang yang hilang pengharapannya saudara. Hana pengharapannya hilang, dia udah gak ngurus lagi, bodo amat, gak usah makan sekalian, mati sekalian gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Hana putus harapan ya. Lalu kalau kita baca ayat selanjutnya, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara lihat, sesuatu terjadi. Suatu kali Hana ketika dia sudah hopeless, gak ada harapan, disinilah sebenarnya adalah seperti titik kritis Hana. Dia mau maju terus percaya sama Tuhan atau dia undur dari Tuhan gitu. Ini titik kritis sehingga akhirnya dia memutuskan untuk berdoa, dia memutuskan untuk maju, dia berdoa dikatakan di sini. Dan pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan
dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil nangis terseduh-seduh. Hana belum pernah nangis berdoa seperti ini. Dia melakukan sesuatu yang bukan rutinitas. Dia melakukan sesuatu yang bukan hanya sekedar kebiasaan. Dia nangis terseduh-seduh. Lalu dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan Hana hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Di ayat yang ke-15, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. Saudara garis bawah di sini ada ayat yang ke-15. Dikatakan, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Sebelumnya Hana tidak pernah ditulis di sana, ditulis berdoa mencurahkan seluruh isi hatinya. Artinya apa, saudara? Yang Hana lakukan adalah kebiasaan atau rutinitas. Dan saudara, kalau kita lihat sebelumnya Hana bersedih tidak mau makan. Kenapa, saudara? Ini ciri orang-orang yang hanya melihat kesulitan. Hana hanya fokus dengan kesulitannya, sehingga dikatakan dari tahun ke tahun Penina selalu menyakiti hatinya. Kenapa? Karena dia doa rutinitas yang dia lakukan setiap ke rumah Tuhan, mempersembahkan, dia cuma doa, Tuhan, aku minta anak, Tuhan aku minta anak, Tuhan aku minta anak, Tuhan aku minta anak. Hanya minta. Dia hanya fokus sama masalahnya saja, saudara. Tetapi ketika dia terbuka di hadapan Tuhan, ini yang Tuhan mau ialah keterbukaan Hana, keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaannya, yaitu dia melakukan sesuatu yang benar-benar dia butuhkan, kerinduannya, dia mau mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Karena besar sesak dan sakit hati. Karena dikatakan di situ besarnya cemas dan sakit hati. Sehingga dia berbicara begitu lama sampai Eli kira dia mabuk, karena dia ngomong kalau bahasa Jawa uma-umi gitu ya, cuma bibirnya aja yang gerak-gerak. Dikira orang mabuk, lalu dia menjelaskan. Saudara, ketahuilah di sini terobosan sesungguhnya terjadi ketika kita punya relation sama Tuhan, bukan karena kebiasaan, bukan karena rutinitas, tapi karena kerinduan kita sama Tuhan. Disitulah terobosan terjadi. Kenapa saya bilang terobosan terjadi? Ketika kita punya kerinduan, kita punya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kenapa, saudara? Di sini dikatakan di ayat yang ke-10, dikatakan kan gini, ke-11, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu, tapi memberikan kepadamu hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dalam artian gini, ketika dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan bukan karena rutinitas, dia mencurahkan seluruh isi hatinya, terobosan terjadi. Kenapa, saudara? Dia melihat visi. Disitulah terobosan terjadi. Dia melihat visi. Jadi Hana melihat visi. Hana melihat visi Tuhan, yaitu seorang anak laki-laki. Jadi Hana melihat visi Tuhan sehingga dia berani bernazar. Karena saya percaya kalau dia tidak lihat visi itu, nggak mungkin dia bernazar. Dia melihat visi itu bahwa ada seorang laki-laki yang memakai baju efod gitu, mungkin saudara ya, ada di dalam bait
rumah Tuhan, bait suci Tuhan. Di situ dia nangkap bahwa Tuhan, kalau engkau berikan aku anak laki-laki, aku akan berikan dia untuk melayanimu seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuhnya. Jadi artinya saudara di sini, ketika Hana datang sungguh-sungguh pada Tuhan, bukan lagi soal minta anak atau saudara minta anak atau ya memenuhi apa yang jadi keperluannya saudara, dalam artian pergumulannya ya, untuk membuka kandungannya. Dia nggak lagi istilahnya berdoa itu melulu, tapi dia berdoa dengan mencurahkan seluruh isi hati sama Tuhan, isi hatinya kepada Tuhan. Dan ketika keterbukaan di sana, Tuhan lihat saudara, ada hati yang terbuka sama Tuhan. Tuhan kasih visi. Dan ketika Tuhan kasih visi, Hana nangkap dan Hana bernasar. Saudara, kenapa kok terobosan belum terjadi? Ya, karena mungkin selama ini kita cuma lakukan satu hal yang rutinitas. Kita ibadah rutinitas, kita berdoa rutinitas, kita baca Alkitab rutinitas. Memang tidak ada yang salah dengan rutinitas, tetapi hubungan yang cuma didasarkan kebiasaan atau rutinitas itu nggak baik, saudara. Itu nggak kuat. Tapi kalau hubungan dibangun karena kerinduan, karena saling cinta, itu luar biasa. Jadi Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Di sanalah terjadi mujizat. Hana mencurahkan, dia bilang segala sesuatu yang ada di hatinya. Dia terbuka sama Tuhan. Dia bilang semua kelemahannya, saudara. Sakit hatinya dia ceritakan. Disitulah dia dapat visi, dapat seorang anak, dan dia mulai bernasar. Ketika dia dapat visi, dia mulai bernasar. Dan terobosan terjadi, saudara. Apa saya bilang terobosan terjadi? Mari kita lihat. Terobosan terjadi tidak hanya dalam Tuhan menjawab beri anak, tapi diri Hana Tuhan ubahkan. Itu yang paling penting. Yang paling penting, Tuhan ubahkan setiap kita. Ketika yang paling penting, saudara, yang paling luar biasa adalah bukan dari sakit sembuh, mati bangkit, tapi ketika kita bertobat. Ketika kita diubahkan sama Tuhan, itulah yang luar biasa. Hana di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Ayat 17. 17 jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ada berkat Tuhan tercurah ketika kita membuka hati di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mencari wajahnya. Lalu dikatakan 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi, saudara. Pertanyaannya, apakah Hana sudah punya anak? Belum. Apakah Hana sudah hamil? Belum. Tapi di situ ditulis dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Artinya Hana diubahkan. Hatinya dalam melihat masalah sudah diubahkan. Kenapa? Karena dia percaya. Ada visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi, saudara. Ini yang bingung, ini yang kaget si Penina pasti. Penina kaget. Loh, kok udah senyum-senyum lagi? Loh, kok mau makan? Gitu ya, saudaranya. Saya percaya Penina juga dijamah, diubahkan oleh hidupnya Hana juga. Karena selanjutnya nggak ditulis sih. Jadi saya bayangin bahwa dari kehidupan Hana yang sabar gitu ya, Penina berubah mungkin itu ya, saudara. Tapi kita bahas tentang Hana, saudara. Hana berubah. Mukanya tidak muram lagi. Dia nggak fokus sama masalahnya, dia fokus sama janji Tuhan. Dia mau makan dan dia tidak muram lagi. Lalu sini juga dikatakan di ayat selanjutnya, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat padanya. Jadi bagaimana terobosan bisa terjadi ketika kita memiliki visi. Ketika kita memiliki visi, yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan. Jadi Tuhan gak mungkin lupa. Sekalipun banyak tantangan, Tuhan gak, sekalipun ada banyak halangan, Tuhan gak lupa bahwa kita lagi mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tapi kalau kita kerjakan apa yang kita mau, saudara, jangan harap ada terobosan. Ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan perlengkapi kita. Ya, dikatakan Tuhan mengingat. Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana
dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dari seorang yang namanya Hana, ibu rumah tangga biasa, ya, lahir seorang nabi besar yang bernama Samuel, nabi yang juga mengurapi raja-raja besar, Daud, Saul juga awalnya. Jadi artinya kalau nggak ada Samuel, saudara, istilahnya nggak lahir Saul dan Daud. Ya, ada raja-raja yang besar. Artinya apa? Bahwa visi yang besar Tuhan taruh di dalam kehidupan Hana. Dan saya percaya setiap kita, saudara dan saya, juga sedang pegang visi Tuhan. Dan setiap visi yang Tuhan berikan sama kita memang beda-beda. Nggak ada yang lebih hebat, lebih keren gitu. Nggak ada. Semua sama di hadapan Tuhan. Kita saling melengkapi. Mari ambil bagian dari apa yang sudah Tuhan tentukan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita diciptakan, Tuhan sedang bentuk kita dan Tuhan sudah tentukan visi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ambil bagian ini. Ya. Ambil bagian ini. Ambil bagian untuk kita mengerjakan visi Tuhan. Ya. Terobosan terjadi ketika kita nggak musingin masalah kita sendiri aja. Terobosan terjadi ketika kita nggak mikirin. Terobosan terjadi ketika kita ketika kita nggak mikirin masalah diri kita sendiri dan nggak datang pada Tuhan hanya rutinitas, tapi dengan hati yang terbuka tulus sama Tuhan, ya. Dan ketika kita mendapat visi, disitulah terobosan terjadi.